Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Arsandi dengan NIM 336200126. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang resume ketiga pertemuan 1 sampai 6. Yang pertama ada definisi dari ketiga. Keselamatan kerja yaitu sikap yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu pekerjaan. Kesehatan kerja yaitu kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Lalu keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebuah ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dasar-dasar dari ketiga. Lambang ketiga. Bentuk lambang ketiga berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang memiliki makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan atau PAK. Roda gerigi memiliki makna yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu 11 gerigi roda memiliki makna yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan ini sebelah adalah gambar dari logo ketiga. Selanjutnya fasilitas proyek konstruksi. Fasilitas proyek konstruksi itu dibagi dua, yaitu fasilitas umum dan fasilitas khusus. Pada fasilitas umum terdapat jalan akses, batas lokasi, alat pengaman kerja atau APK. Lalu ada fasilitas khusus, yaitu ada toilet, fasilitas cuci, tempat istirahat, fasilitas air minum. Lalu keadaan darurat, yaitu keadaan darurat menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Selanjutnya ada kategori keadaan darurat dan konsekuensi keadaan darurat. Keduanya ini memiliki 3 tingkatan, yaitu pada kategori keadaan darurat tingkat 1 yaitu keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta benda tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang ditetapkan. Lalu tingkat 2 yaitu keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Lalu pada tingkat 3 yaitu bencana berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat 2 sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Lalu pada konsekuensi keadaan darurat tingkat 1-nya yaitu jika tidak ditangani menimbulkan bahaya besar dan perlu program pelatihan. Pada tingkat 2 yaitu terjadi korban jiwa, merusak harta benda, melumpuhkan kinerja institusi, dan terakhir perlu bantuan tambahan dari pemerintah atau masyarakat umum. Yang ketiga, tingkat 3 maksudnya yaitu terjadi kerusakan mayor dan perlu penanganan tingkat tinggi. Selanjutnya ada prosedur darurat. Dalam prosedur darurat itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat, yaitu yang pertama jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan, yang kedua sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi kerja, yang ketiga peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak di dalam peralatan, yang kelima jumlah orang yang berada di lokasi, yang keenam benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang mudah terbakar dan perlu peraturan dasar. Lalu ada juga hal yang perlu dilakukan pada prosedur darurat, yaitu ada kemungkinan timbul keadaan darurat minim, informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi, pastikan semua yang berada di lokasi tahu tanda darurat, menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan, jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan dan cukup terang, rencanakan hubungi instansi-instansi darurat, tersedia jalur khusus regu darurat yang menuju lokasi, tersedia prosedur penanganan korban cedera. Lalu ada definisi inspeksi. Inspeksi keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum kondisi dan tindak tersebut menyebabkan suatu kecelakaan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari inspeksi, yaitu inspeksi keselamatan kerja bertujuan meniadakan kecelakaan dengan jalan mengamati penyebab kecelakaan sedini mungkin dan segera melakukan pembetulan sebelum kecelakaan terjadi. Selanjutnya yaitu setiap inspeksi keselamatan kerja harus mampu mengamati baik kondisi yang berbahaya maupun tindakan yang tidak aman. Lalu melalui inspeksi keselamatan kerja tidak hanya unsafe condition dan unsafe act saja yang diamati. Lalu maksud dan tujuannya dari inspeksi yaitu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman serta bebas dari bahaya, menemukan perilaku kerja orang supaya mempunyai sikap kerja selamat,
memelihara kualitas produksi dan operasional yang menguntungkan, mengamati penerapan atau pelaksanaan norma-norma keselamatan kerja, melokalisasi dan menetralisir bahaya-bahaya. Selanjutnya, perancah atau scaffolding. Perancah adalah bangunan peralatan kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan, dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Definisi ini tertera pada Pernaker nomor 1 tahun 1980 pasal 1 huruf E. Selanjutnya ada jenis perancah. Berdasarkan jenis bahan dan bentuknya, perancah ada 12, yaitu ada perancah frame, perancah kayu, perancah pipa, perancah tiang lantai plat, perancah siku penunjang, perancah bergerak, perancah kuda-kuda, perancah persegi, perancah gantung, perancah tumpang sudut, perancah mekanik, dan perancah dongkrak pompa. Lalu penggunaan perancah yang aman. Perancah harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Material perancah harus kuat, 2. Pondasi harus kuat dan stabil, 3. Struktur perancah harus kuat dan stabil, 4. Lantai kerja harus kuat dan aman, 5. Scaffolder atau pekerja mentaati standar K3, 6. Lingkungan kerja bersih dan rapi, 7. Beban sesuai kapasitas perancah, 8. Akses naik turun dengan tangga yang kuat dan stabil. Selanjutnya ada pekerjaan tanah, yaitu tanah merupakan tempat bertumpunya fondasi sebuah bangunan. Pengetahuan mengenai sifat-sifat fisik tanah sangat berguna dalam menentukan metode pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan tanah. Lalu terdapat juga K3 dari pekerjaan galian tanah. Yang pertama ada identifikasi resikonya, yaitu tebing longsor, galian runtuh, akses licin atau curam, jatuh terprosok, terhirup gas karbon dioksida, tenggelam atau hanyut, terisolasi atau gelap, tertimpa alat, tersengat listrik, dan gas terbakar. Lalu untuk pengendalian resikonya ada dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman, masker oksigen, pelampung, lampu penerangan, barikade atau batas area kerja, isolasi kabel, dan rambu-rambu dilarang merokok. Selanjutnya ada ketiga pemanjang. Dengan identifikasi resikonya yaitu kabel putus, alat terguling, pekerja terbentur, tenggelam, set lepas. Lalu ada penilaian resikonya yaitu pastikan kondisi kabel masih baik, posisi dan kapasitas harus seimbang, wajib koordinasi dan sesuai SOP, gunakan pelampung, pastikan ikatannya kuat. Lalu selanjutnya ada ketiga pekerjaan struktur. Pada pekerjaan struktur ini yaitu ada pekerjaan backcasting dan perancah, pekerjaan pembesian, pekerjaan struktur beton, pekerjaan shotcrete, pekerjaan struktur baja, dan terakhir pekerjaan struktur kayu. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan di ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan terbatas. Ruang terbatas memiliki keterbatasan jalur masuk maupun keluar yang tidak dirancang untuk tempat kerja, berkelanjutan, atau terus-menerus di dalamnya. Selanjutnya, identifikasi bahaya di ruang terbatas, yaitu ada bahaya energi mekanis, kurangan oksigen, cairan gas dan uap mudah terbakar, bahan radioaktif, bahaya listrik, kebisingan atau getaran, bahaya permukaan yang licin tersandung dan jatuh, lalu ada suhu atau kelembaban ekstrim, tertutupnya akses ke jalan keluar masuk, masuknya bahan berbahaya melalui pipa atau saluran, buntunya galian, potensi benda jatuh, ketegangan karena panas, dan yang terakhir asap dari las potong las listrik. Selanjutnya ada perencanaan pekerjaan pengangkatan menggunakan derek atau kren. Untuk pemilihan atau penggunaan derek yang benar yaitu adalah pilih derek atau kren yang benar sesuai kebutuhan pekerjaan. Itu mampu mengangkat muatan terberat pada radius yang dikehendaki dengan tersedia kapasitas cadangan sekecil mungkin untuk keluar masuk lokasi pengoperasian. Periksa sertifikat pemeriksaan kren apakah sudah diperbaharui. Pastikan indikator beban aman otomatis terpasang. Pastikan operator terlatih, berpengalaman, serta bersertifikat. Tempatkan kren pada tempat yang aman. Sekian, terima kasih. Itulah video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.